Ya, selamat datang kembali di channel Scholarship Hunter. Edisi kali ini masih tentang kuliah di Jepang. Jika pada tayangan YouTube sebelumnya kami telah memberikan informasi tentang bagaimana mencari university atau top university di Jepang melalui Global 30 University, kali ini akan diinformasikan bagaimana cara mendapatkan atau mencari informasi tentang sponsor beasiswa supaya kita bisa kuliah di negeri Sakura. Sekilas tentang bagaimana mencari universitas terbaik di Jepang. Pada tayangan YouTube sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Global 30 memberikan informasi tentang universitas-universitas tipe A yang bisa Anda pilih. Ada National University dan Private University. National University dari Hokkaido, Tohoku, Tsukuba, Tokyo, sampai kepada Hiroshima Kyushu University, dan di swasta ada Keio University dan Waseda University. Jika rekan-rekan sudah memberikan prioritas utama mana universitas-universitas di tipe ini yang bisa didaftar, maka informasi selanjutnya yang perlu Anda cari adalah bagaimana sponsor beasiswa yang bisa mendukung kita bisa sekolah di universitas di Jepang. Nah, pada kali ini kami sudah menulis sponsor-sponsor beasiswa mana saja yang bisa Anda cari informasinya untuk bisa melanjutkan pendidikan baik S1, S2, dan S3 di Jepang. Yang pertama ada Mombuka Gakusho atau MEC, atau kita sering sebut Mombusho. Ini beasiswa dari pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga di Mombusho ini jalur pendidikan yang bisa ditempuh adalah S1, S2, S3, riset, training, dan lain-lain. Setelah Mombusho ada Join Japan atau World Bank Graduate Scholarship Program. Ini juga sama dari pemerintah Jepang tetapi melalui World Bank, dan jenjang pendidikan yang dapat ditempuh melalui sponsor beasiswa ini hanyalah S2, jadi S1, S3 tidak bisa. Kemudian setelah itu ada Asian Development Bank Japan Scholarship Program. Ini sama dengan Join Japan World Bank, juga hanya S2 jenjang pendidikan yang bisa ditempuh. Setelah ADB ada IMF atau Japan IMF Scholarship Program for Asia, atau kita singkat JISPA. Nah, ini memberikan khusus beasiswa S2 pada jurusan ekonomi. Jadi selain ekonomi itu dipertimbangkan ya. Jadi ini prioritas utamanya di ekonomi. Informasi terbaru bahwa Japan IMF Scholarship Program ini bisa memberikan prioritas utama kepada S3 ekonomi. Nah, ini 4 beasiswa ini semuanya sebenarnya diberikan oleh pemerintah Jepang, tapi bedanya Mombusho itu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaannya, Join Japan itu dari World Bank-nya, Asian Development Bank itu dari ADB-nya, kemudian yang IMF itu dari IMF Japan. Nah, setelah 4 sponsor beasiswa, ini ada National Scholarship, lembaga pengelola dana pendidikan, yang akhir-akhir ini namanya melejit ya, karena di samping memberikan kesempatan kepada semua kalangan masyarakat Indonesia bisa mendaftar, LPDP ini juga secara finansial memberikan tunjangan yang lebih besar dibandingkan dengan sponsor-sponsor beasiswa lainnya. LPDP ini juga memberikan informasi, memberikan tunjangan, memberikan jalur jenjang pendidikan baik S2, S3, dan riset. Ini bukan S1 ya, maaf, S2, S3, dan riset. Setelah LPDP ada beasiswa di universitas masing-masing. Nah, ini kita bisa lihat di masing-masing website universitasnya ya. Jenjang pendidikan yang bisa diambilnya juga bisa S1, S2, dan riset, atau S3 juga. Tapi sebagai informasi bahwa beasiswa di masing-masing universitas ini hanya beasiswa parsial, artinya tidak semua komponen beasiswa diberikan, hanya tuition fee atau SPP lah kalau di sini. Jadi tunjangan hidup bulanan dan sebagainya tidak diberikan. Jadi mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari masing-masing universitas biasanya harus bekerja ekstra kembali untuk bisa mendapatkan biaya hidup bulanan. Dan terakhir beasiswa PNS kementerian di masing-masing kementerian, ada namanya Spirit atau VETA, ada Bappenas dan lain-lain ya. Di beasiswa kementerian ini biasa hanya S2 dan S3 saja jalur pendidikan yang bisa
tempuh. Nah, untuk bisa mencari informasi yang lebih jelas, rekan-rekan bisa membuka di masing-masing situs yang sudah diberikan nih. Kami hanya akan membuka 1 atau 2 situs saja sebagai contoh, dan rekan-rekan bisa mengeksplor semua melalui situs-situs yang telah diberikan. Kita ambil contoh adalah Membusho. Nah, ini Membusho ini program-program beasiswa yang bisa ditempuh. Ini ada research student U2U, ini jalur university, ada undergraduate, ada College of Technology, ada special training, teacher training, dan Japanese study. Coba kita lihat the research student. Ini fasilitas yang diberikan, ini hampir sama dengan beasiswa-beasiswa lain seperti Join Japan, IMF, ADB. Biaya kuliah, tunjangan hidup, ini beda-beda ya, 143.000 yen per bulan untuk research student, 144.000 per bulan mahasiswa S2, 145.000 per bulan untuk mahasiswa S3. Nah, ini kalau dirupiahkan sekitar 20 juta ya. Ada biaya tiket pesawat, bebas biaya visa, ada asrama dan sebagainya. Anda bisa mengeksplor informasi lainnya di sini. Ada persyaratan dan ada informasi lebih lanjut tentang pencarian university. Nah, ini sebenarnya kami juga sudah memberikan link atau memberikan tutorial tentang bagaimana cara mencari informasi di tutorial YouTube sebelumnya. Di sini juga ada informasi tentang pencarian universitas. Ya, Anda bisa membandingkan. Kemudian juga Join Japan, ADB, IMF, ini Anda bisa mengeksplor sendiri ya di sini. Kemudian ini ada LPDP. Kita lihat LPDP. Ini namanya akhir-akhir ini mencuat karena selain memberikan kesempatan kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia, LPDP juga memberikan finansial yang relatif lebih besar dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Nah, ini LPDP, kita bisa lihat situsnya, bisa memberikan beasiswa umum, ada reguler, beasiswa perguruan tingkat tinggi peringkat dunia, ada dokter spesialis, ada disertasi, ada co-funding, afirmasi, ada bidik misi, prestasi, santri, olahraga, disabilitas, beasiswa Indonesia Timur, targeted ada PNS, TNI Polri, beasiswa olimpiade dan kesenian. Dan ini daftar perguruan tingginya juga sudah sudah disediakan oleh LPDP, jadi tidak semua universitas bisa didaftarkan. Nah, ini setelah LPDP ini ada masing-masing universitas dan beasiswa PNS kementerian. Anda bisa mengeksplor di masing-masing linknya. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana cara mencari beasiswa, jalurnya seperti apa harus melalui universitas terlebih dahulu, apakah supervisor terlebih dahulu, apa proses profesor terlebih dahulu, maka jangan lewatkan terus dan follow terus Scholarship Hunter, dan terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu.